Redmi Note 10 5G, ponsel yang awalnya agak sulit saya terima dalam segala aspek, karena memangkas berbagai hal untuk sebuah chipset 5G. Tapi ada satu hal yang saya suka dari ponsel ini, yang menurut saya satu hal ini tuh nggak bisa ngegantiin experience waktu pakai Redmi Note 10 atau Redmi Note 10S. Tapi bukan berarti ponsel ini tuh nggak worth it buat dibeli. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review. Yang pertama tuh layar 90 Hz. Sebenarnya saya bukan penggila layar AMOLED ya. Sampai sekarang saya nggak keberatan kalau ada layar ponsel pakai layar IPS. Tapi ada beberapa catatan buat layar Redmi Note 10 5G ini. Secara penggunaan, si refresh rate 90 Hz-nya tuh nyaman. Saya jarang banget ngerasain tiba-tiba si refresh rate-nya tuh turun tanpa alasan padahal satu kegiatan. Saat penggunaannya cukup sensitif, tapi entah kenapa emang jarang ya kejadiannya. Terkadang saya saat pakai navigasi gestur, swipe back-nya tuh nggak ngerespon. Jadi harus di swipe 2 atau bahkan 3 kali buat balik ke jendela sebelumnya. Tapi kadang aman dan lancar aja. Saya rasa ini ada di masalah optimasi software sih. Karena kalau penggunaannya tuh lebih intens si layarnya, kayak ngegame, saya nggak ngalamin masalah di touchscreen-nya. Lalu masalah kontras layarnya emang cukup baik ya untuk ponsel dengan layar IPS dengan harga 2 jutaan. Tapi nggak sebaik warna yang ditampilin si Poco X3 NFC. Redmi Note 10 5G ini tuh warnanya agak kusem, walaupun warna yang disettingnya saturasinya tinggi, nggak kayak Poco X3 NFC yang bisa nyajiin warna yang luas, walaupun layarnya sama-sama IPS. Pas saya cek emang sRGB-nya ada perbedaan ya, si Redmi Note 10 5G ini tuh 93%, sedangkan Poco X3 NFC nyampe 99%. Emang nggak jelek ya warnanya, cuman ya agak kurang nendang aja gitu. Tentunya kalian nggak bisa berharap ya ada always on display di layar IPS ini. Harusnya karena nggak ada always on display, Xiaomi tuh nyediain LED notifikasi sih. Sayang banget sih ini nggak ada, karena si hal sepele ini tuh ngebantu kita banget ya. Kalau misalkan ada notifikasi atau enggak, kita bisa tahu tanpa nyalain si ponselnya, jadi nggak capek. Kalau kita lagi ngecas juga bisa ngasih tahu itu tuh si listriknya masuk atau enggak ke si ponselnya. Ya jadi karena nggak hadir, agak bikin capek sih. Jadi ya agak ribet. Cukup kangen sih ya di zaman waktu masih ada BlackBerry tenar gitu, sampai ponsel Android yang ada tuh berlomba-lomba juga buat ngehadirin LED notifikasi yang berwarna gitu. Setahu saya sampai saat ini yang masih ada LED notifikasi yang lumayan warnanya tuh beragam ada di ponsel Asus. Untungnya masalah fisik secara overall punya ergonomi yang baik kayak varian 4G-nya. Ponsel ini dapat dikatakan cukup compact, walau nggak pakai banget. Berbahan plastik nggak masalah ya, karena penggunaannya tuh nyaman. Gripnya oke, cukup solid buat ponsel berbahan plastik. Si frame-nya juga dibuat matte. Saya suka ya, nggak bikin licin saat disentuh. Di bagian atas dan bawahnya juga dikasih sentuhan flat yang mungkin sebagian orang terlupakan, tapi buat saya jadi pemanis yang oke. Warna biru yang dipegang ini tuh bagus banget ya. Dengan nggak dikasih gradasi warna atau corak-corak yang norak lainnya, warna birunya ini tuh cakep. Saya rasa warna biru kayak gini perlu di seri lain juga ya. Kalau misalkan di seri lebih mahalnya juga gak masalah. Tapi sayangnya si bagian belakangnya ini gampang banget ninggalin sidik jari. Jadi overall masalah fisik saya benar-benar suka, baik dari look maupun secara penggunaannya. Yang mungkin harus jadi catatan bagian fisik adalah si slot micro SD-nya ini nyatu sama SIM 2. Jadi kalian mau gak mau harus terima ini tuh cuman 128 GB aja kalau misalkan kalian pakai 2 SIM. Yang ketiga itu fiturnya cukup lengkap. Fitur hardware di ponsel itu cukup lengkap ya di harga kisaran 2 jutaan. Ear blaster buat remote berbagai barang-barang elektronik ada, jack 3,5 mm nggak dihilangin. Ada juga fitur NFC. Fitur hardware ini tuh susah banget ya didapat di sebuah ponsel di harga 2 jutaan. Sensor sidik jari di sini nyatu sama tombol power. Waktu pemakaiannya ini ada sepersekian detik jeda ya. Gak ganggu banget, cuma ya sayang aja kurang responsif. Untungnya fitur Face Unlock udah kehitung cepet ya, jadi bisa buat nge-backup sidik jari yang masih ada delay dikit. Fitur softwarenya juga lengkap ya. Di MIUI 12.0.3 ini udah ada buat kunci aplikasi tentunya. Antivirus, ubah-ubah berbagai penampilan, pokoknya kayak standar Xiaomi lainnya. Cuma yang disayangin nggak ada itu adalah ketidakhadiran dual space. Fitur di kameranya juga dapat saya katakan minimalis, gak banyak fitur, tapi saya suka karena gak neko-neko. Soalnya nggak hadir ya fitur-fitur atau efek-efek yang norak atau aneh. Yang saya suka tetap ada fitur focus picking sama exposure info, tapi sayangnya di sini nggak ada mode RAW ya. Nah, gimana pengalamannya? Padahal saya tuh belinya variannya yang terendah yang cuma 4 GB.
Tentunya saya coba ponsel itu dengan install berbagai aplikasi, cukup banyak. Dipakai kayak biasa dan ya secara keseharian tuh ternyata nyaman. Buat ngetik pesan di berbagai aplikasi, pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya itu nggak ada masalah. Saya nggak ngerasain ada nge-lag atau aplikasi yang nutup sendiri. Saat main game juga oke. Saya coba main PUBG dengan settingan smooth ultra ya. Waktu pakai ponsel ini belum ada settingan smooth extreme. Mungkin karena belum dapat update ya. Mainnya tuh nyaman, frame rate-nya cukup stabil dan suhunya juga oke. Dimensity dari MediaTek sekarang tuh masalah manage suhunya udah jauh lebih baik ya dibandingkan seri 4G sebelumnya. Saya coba main PUBG selama 20 menit, turun baterainya tuh 5% dengan menggunakan WiFi, audio 65%, dan kecerahan 60%. Masalah game-game yang sedang keringan tuh nggak ada masalah, tapi yang berat kayak Genshin Impact ini masih sering lag. Walaupun musuhnya cuma 1 atau 2, settingannya emang udah dapet smooth. Dicoba beberapa menit lagnya emang berkurang, tapi dapat saya katakan agak kurang nyaman. Semua ini bukan karena RAM-nya tuh cuma 4 GB, tapi menurut saya ada di masalah optimalisasi softwarenya aja. Harus tunggu update MIUI, karena RAM besar itu bukan berarti ponselnya lebih kenceng ya, tapi masalah banyaknya aplikasi yang dibuka itu ada berapa. Dengan penggunaan alas saya, nggak nemuin masalah besar dengan RAM 4 GB ini. Jadi buat kalian yang budgetnya tuh pas-pasan, mepet banget nggak bisa beli yang RAM 8 GB, kalian nggak akan salah ya beli yang RAM 4 GB ini. Karena kebantu banget sama si chipset Dimensity 700-nya yang efisiensinya tuh bagus juga performanya yang dapat dikatakan oke di harganya. Dengan penggunaan yang sedang keberat, ponsel ini tuh awet banget baterainya. Lebih awet dibandingkan Redmi Note 10 dan Redmi Note 10S. Seharian penuh bisa dilalui dengan mudah, kecuali masalah pengisian dayanya yang nggak secepat Redmi Note 10 dan 10S. Kemampuan efisiensi daya dan tenaga yang diberikan di ponsel itu adalah yang paling saya senang di ponsel ini dibandingkan aspek lainnya. Lebih nyaman dan enak dibandingkan Note 10 dan Note 10S. Buat masalah layar, feedback, getaran, dan speakernya nggak senyaman Note 10 dan Note 10S. Di sini tuh speakernya emang bisa dikatakan outputnya yang jernih, tapi suaranya tuh gak nendang dan kecil. Jadi speakernya di saat main game tuh kurang dukung banget, volumenya pasti harus di atas 50%. Kalau volumenya di bawah 50 tuh enggak banget. Padahal sekarang tuh kualitas speaker bisa dikatakan hal yang penting ya buat ngedukung aktivitas kita, termasuk yang sering video call karena ya suaranya biar lebih jelas kalau misalkan kita nggak ada headset. Masalah jaringan 5G sebenarnya ponsel ini tuh udah lengkap bandnya. Udah dukung Telkomsel dan Indosat juga. Cuma saya belum mau coba tes karena ada dua alasan. Pertama, karena jaringan 4G yang ada saat ini dan jaringan Wi-Fi yang ada di rumah atau lokasi saya tuh udah cukup buat memenuhi segala kegiatan saya. Kedua, jaringan 5G yang udah ada di Bandung tuh saat ini cuma ada satu lokasi aja, dan menurut saya tuh belum bisa dijadiin gimana real life-nya 5G ada di Indonesia ini. Karena buat saya 5G layak dicoba tuh ketika emang udah tersebar luas, banyak yang pakai. Jadi kita tuh bisa ngetes dan bisa nikmatin gimana kalau misalkan si jaringan tersebut tuh udah banyak yang pakai. Apakah bakal speednya tuh bener-bener lebih dari 4G? Ataukah malah sama aja atau malah lebih jelek dibandingkan 4G kalau misalkan ya banyak yang pakai? Baru saya mau coba dan permasalahin atau ya dibahas lebih lanjut. Kalau misalkan sekarang ya saya belum mau bahas. Tinggal bahas gimana experience dari kameranya sebelum kita ambil kesimpulan gimana experience ponsel secara keseluruhan, apakah worth it atau enggak. Yang harus kalian tahu di sektor kameranya ini enggak ada lensa ultrawide ya. Sayang banget emang. Sekarang tuh masih pengen banget buat ngadirin kuantitas dengan yang hadirin paksa si lensa depth dan lensa makro. Padahal ya fungsinya tuh ya menurut saya kurang sih. Masih bisa ngemaksimalin lensa utama ultrawide atau lensa utama dengan lensa tele. Oke, bahas hasil kameranya. Hasilnya tuh solid. Komposisi antara warna, detail, kontras, dan image range-nya tuh pas. Nggak kurang dan nggak lebih. Nggak dikit ponsel di range 2 jutaan yang buat nyajiin gambar bagus tuh malah dilebih-lebihkan di bagian warnanya atau detailnya yang jatuhnya tuh malah over. Tapi ini enggak. Portrait mode-nya ini tuh hasilnya rapi. Dan saya suka. Sayangnya di sini tuh nggak ada ultrawide yang buat pemakaian lensanya tuh kurang fleksibel dibandingkan kompetitornya. Cuma kalau misalkan kita ngambil skenario backlight, ini tuh kurang bagus hasilnya. Seringnya overexpose walaupun HDR dinyalain. Kalau kondisi minim banget juga, kalian nggak bisa berharap lebih di harganya ini. Tapi kalau misalnya nggak terlalu minim, hasilnya cukup bagus ya, tetap solid. Mode malamnya juga dapat bekerja dengan baik. Urusan kamera depan, walaupun cuma 8 megapiksel bisa menghasilkan gambar yang baik.
Warna dan detailnya cukup, tapi sering ngeliatin noise walaupun kondisinya nggak redup-redup amat. Untungnya si algoritma di kameranya ini nggak maksain bikin muka kita halus walaupun cahayanya redup. Hasil videonya mentok di 1080p 30fps ya. Yang saya apresiasi ada di sektor fokusnya yang cepat dan EIS-nya bekerja dengan baik. Masalah warna, dynamic range, dan detailnya cukup aja. Ini videonya 1080p ya, 30fps, mentok nggak bisa lebih. Ini si image stabilization-nya nyala jadi nge-crop ya, jadi kalian harus agak jauh megangnya. Dan overall sih ya detailnya ya standar aja, nggak wah-wah banget ya. Tapi kalau misalkan backlight udah lumayan bagus sih kalau misalkan ke depannya. Tapi kalau ke belakang backlightnya agak kurang. Tapi ini emang si mukanya agak kelihatan agak diperhalus sih ya. Tapi overall buat nge-vlog sih oke ya. Gitu. Mantap. So Redmi Note 10 5G ini cuma worth it buat di kalangan yang nggak mau ribet aja. Cocok buat kalian yang nyari ponselnya fitur lengkap dengan dukungan jaringan 5G yang pitanya lengkap juga. Tapi tidak melupakan kekuatan chipset yang baik buat dieksplor. Jadi buat kalian yang males-males beli ponsel pas nanti jaringan 5G udah luas dan nggak mau ribet-ribet buat nyari ponsel 5G lain, ini tuh cocok buat dibeli. Tapi masalah user experience-nya, secara overall nggak seasik Note 10 dan Note 10s. Sulit buat lupain kualitas layar AMOLED-nya, kualitas speaker-nya, kemampuan pengisian daya yang lebih cepat, dan kameranya yang lebih asik. Banyak aspek yang serasa oke waktu saya coba Note 10 dan Note 10s. Kalau Note 10 5G ini tuh experience yang nyaman, yang nonjolnya tuh cuma kemampuan chipset Dimensity 700-nya. Itu pun kemampuan modem 5G-nya secara real life belum kerasa. Saya pribadi sulit ya buat ngelupain beberapa aspek yang tadi dibilang yang udah dirasain di varian 4G-nya. Emang selain chipset, di Note 10 5G ini tuh sesuai bahasan tadi tetap kerasa solid, nggak jelek, dan kalian nggak akan rugi kalaupun misalkan beli ponsel ini. Buat saya belum siap ya kalau beli ponsel 5G kayak gini. Maksudnya tuh ya kayak gini, ada satu model ponsel, ada varian 4G-nya, ada varian 5G-nya. Tapi varian 5G-nya tuh banyak aspek yang di-downgrade buat nyajiin ya harga yang murah. Malah bikin user experience-nya tuh nggak utuh ya, yang kita rasakan tuh nggak utuh. Sebenarnya ini tuh treatment yang wajar sama Xiaomi atau brand-brand lainnya dikala pengen nyajiin ponsel dengan modem 5G, tapi di harganya tuh yang murah. Karena seperti yang kita tahu ya, 5G ini tuh teknologi baru. Namanya teknologi baru kalau misalkan ya diluncurin baru pertama kali, pasti harganya tuh mahal. Sama kayak teknologi kamera 108 MP yang dulu tuh cuma ada di ponsel mahal yang 5 juta ke atas. Tapi seiring dengan waktu, ya 108 MP ini bisa dinikmati di ponsel dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, jadi cukup aja ya review Redmi Note 10 5G ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.